Kita harus sadar bahwa tak selamanya cinta itu harus memiliki. Tak selamanya cinta itu harus diperjuangkan. Dan ketika kita mencintai seseorang, kita juga harus siap dan ikhlas saat semuanya tak bisa lagi berjalan seiringan. Yang mencintainya bukan hanya kamu, yang berdoa dan yang berusaha menjadi pantas untuknya bukan hanya kamu. Jangan menjadi egois dan terus-menerus menangis. Kumohon, marilah berdamai dengan diri sendiri. Sekalipun aku tahu, melupakan seseorang yang sudah terlalu banyak memberi kenangan adalah hal yang sangat sulit. Tapi jika itu yang terbaik, maka lepaskanlah, ikhlaskanlah. Kamu pantas untuk bahagia. Kamu pantas untuk dicintai dan merasa berarti bagi seseorang. Jangan mencintai berlebih jika tak ingin sakit yang luar biasa. Mencintailah sesuai dengan porsinya, karena hanya Allah yang harus kita cintai lebih dari apapun, dengan sangat. Aku telah berusaha sabar. Namun aku juga sadar bahwa sabar saja tidak cukup. Sedari awal, aku tahu betul aku tidak akan pernah bisa diterima. Aku tahu betul tidak bisa mendapatkan hatimu. Karena setiap hal yang kulakukan bukan hal baik yang kau terima. Aku berusaha mengerti. Mungkin karena terlalu kerasnya, dua orang ini selalu memperdebatkan hal yang tidak perlu. Ego dan pemarah, kita selalu mengulangi hal yang sama. Merasa tidak layak dan tidak diterima selalu jadi hal yang menyakitkan. Dua orang yang berusaha terlihat dewasa, tapi nyatanya masih seperti anak kecil. Dua orang aneh yang selalu mengupayakan dan mencoba menerima semua yang ada pada pasangannya. Padahal kenyataannya mereka begitu memaksakan, mengatakan aku menerimamu, namun ketika ada hal yang menyakitkan, selalu permintaan pisah yang terucap. Kita dua orang menyedihkan yang dipenuhi harapan-harapan orang lain, dengan dua pikiran dan dua hati yang selalu sakit karena perkataan orang lain. Padahal tanpa sadar merekalah penyebabnya. Harusnya mereka sadar masing-masing memiliki kesalahan. Harusnya
Kata maaf bisa mewakili kesalahan. Tapi yang ada, dua orang ini selalu berselisih paham dan berusaha baik-baik saja dengan permintaan maaf. Padahal nyatanya, berat sekali untuk benar-benar memaafkan apa yang telah kita perbuat. Berbicara tiada akhir, berharap saling sadar dan mengerti, bahkan menyadari kesalahan satu sama lain. Padahal, selalu ada cara yang lebih indah daripada perdebatan, yaitu meminta maaf dengan semua penyesalan dan menerima maaf serasa kita punya salah yang begitu besar. Kita diajarkan untuk saling belajar, saling memahami, saling mengerti, dan saling mengisi. Jadi, jika dua orang manusia ini selalu berselisih paham, bersabarlah. Saling memaafkan tidak akan merugikan siapapun. Saling peduli dan memahami tidak akan menimbulkan kebencian. Saling belajar dan memaknai tidak akan bisa membuat kita jadi pembenci. Udah jam segini, kok belum tidur? Lagi mikirin apa? Mikirin dia? Mikirin hidup? Mikirin kenapa sikapnya berubah? Kenapa hidup kok gini-gini aja? Jodoh kapan datangnya? Kenapa aku gak bisa jadi kayak mereka? Terlalu banyak hal untuk dicerna dalam beberapa hari. Malam memang waktu yang jahat untuk membiarkanmu istirahat. Barang sebentar saja. Diam sebentar, sulit terpejam. Diam sebentar, khawatir bagaimana aku nanti di masa depan. Aku tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada yang hilang. Ada sesuatu yang dirindukan. Aku tahu banyak hal yang kau pikirin. Aku tahu kamu khawatir. Tapi percayalah, semua cobaan yang kita alami, semua lelah dan kebosanan kita akan hari ini, semuanya akan berlalu. Maka, tidurlah. Pikirmu lelah. Badanmu payah. Ada hati yang harus diistirahatkan. Ada rindu yang lelah jika dipaksakan. Jangan terlalu khawatir, dan tidurlah dengan nyenyak. Mungkin besok semuanya akan baik-baik saja. Siapa yang tahu? Jika tidak pun, siapa yang tahu? Jalani saja. Setidaknya, kita sudah berusaha.
Kamu ngerasa nggak kalau semakin kita dewasa, semua hal terasa begitu melelahkan? Teruntuk kalian yang ngerasain hal yang sama, selamat datang di dunia yang baru. Dunia di mana kita dituntut untuk menjadi dewasa, memiliki pekerjaan yang layak, memiliki karir yang bagus, dan berusaha membahagiakan keinginan semua orang. Semua itu begitu melelahkan. Bahkan sekedar pertemanan pun di dunia orang dewasa tak hanya terasa melelahkan, bahkan cenderung begitu sulit dan rumit. Pertemanan di dunia orang dewasa seperti layaknya sebuah segitiga. Semakin kita dewasa, rasanya semakin mengerucut. Semakin sedikit yang mau dan menerima kita sebagai seorang teman. Rasanya begitu melelahkan, berharap diterima dengan baik, selayaknya kita memperlakukannya begitu baik. Rasanya begitu sulit. Teman yang kita anggap baik ternyata tak lebih dari orang munafik. Teman yang kita anggap ramah ternyata tak lebih dari orang-orang yang hanya sekedar ingin tahu hidupmu. Tanpa kamu sadari, orang itu adalah orang yang membencimu. Itu semua begitu rumit. Sudahlah, itulah hidup. Tidak semua hal yang kita lakukan bisa menyenangkan hati semua orang. Dan tidak semua orang akan mau menerima kita. Tapi terlepas dari itu semua, dalam hidup orang dewasa yang begitu rumit dan melelahkan, kita juga akan banyak belajar tentang arti hidup yang akan kita dapatkan. Ada sebuah ungkapan dalam hidup. Kita perlu merasa bahagia secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya, membenci sekedarnya, dan bersyukur sebanyak-banyaknya. Jadi dalam hidup, sesekali kita perlu beristirahat sejenak. Sudahlah, kamu tak perlu memaksakan diri. Dan jadilah yang terbaik dari versi terbaikmu. Aku tak bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Aku tidak suka kopi, tapi aku masih bisa menemanimu minum kopi. Atau mungkin membuatkan kopimu setiap pagi. Kamu tidak suka menulis,
cukup duduk di sampingku dan beri aku waktu. Waktu untuk bercerita banyak tentang tulisanku. Cukup tersenyum jika tidak mengerti. Setidaknya kamu menghargai. Aku sudah senang. Kita tidak harus sama untuk tetap seimbang, kan? Yang penting itu, aku bisa menerima duniamu, dan kamu bisa menerima duniaku. Itulah mengapa aku suka kamu. Karena kamu bisa mengerti duniaku. Dan seiring waktu yang terus berputar, aku masih terhanyut dalam mimpiku. Hai Mas, malam ini ada beberapa hal yang ingin ku sampaikan untukmu. Aku bukanlah wanita yang selalu memahami cara berpikirmu. Bukan juga pribadi yang menyenangkan. Bukan wanita yang dapat kau banggakan. Dan aku tidak berhak menuntut banyak darimu. Aku pun tahu, aku adalah wanita yang memiliki banyak kekurangan. Namun aku ingin kau tahu, Mas. Aku akan menerimamu. Baik senang dan sedihmu. Aku akan menangis untukmu. Pun bahagia bersamamu. Di setiap jatuh dan bangunnya dirimu. Aku akan menemanimu, menjalani segala proses yang kau lalui dalam kehidupan ini. Dan aku selalu bersyukur, karena kau tidak pernah melibatkan wanita lain dalam hubungan ini. Selamat malam. Maaf, aku telah mengganggu waktu rehatmu. Aku datang hanya ingin menyampaikan sedikit kata yang kususun malam ini. Aku harap kau bisa mendengarnya dengan seksama. Sedikit waktu yang kurasakan, namun semua tak sesuai dengan harapan. Rasaku hanya serpihan sayang yang ternyata menjadi kehampaan. Bisikanku yang kemarin membuatmu semakin tak teriring. Hadirku hanya angan yang tak mampu membuatmu tenang.
Aku berterima kasih kepadamu telah datang dan mengajarkanku berbagai hal. Entah dari kepedulian, kesabaran, keikhlasan, penyesalan, kebencian atau bahkan kemunafikan. Lucu ya? Tak mudah sekali menjaga perasaan diri sendiri, apalagi perasaan orang lain. Ketika permintaanmu, aku selalu ada untukmu. Aku tak bisa sepenuhnya. Karena apa? Karena aku pun memiliki hak maupun tanggung jawab di hidupku. Dan aku pun paham kamu juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk keluargamu. Namun, tak semua itu bisa disamakan. Ingat, hal positif yang pernah aku sampaikan, tolong kamu lakukan. Dan hal negatif yang pernah aku katakan, tolong tinggalkan. Memang tak seberapa besar rasa yang kumiliki dibanding rasamu. Namun percayalah, aku selalu berharap kau bersama orang yang lebih menyayangimu, yang bersedia standby denganmu. Terima kasih atas hal baik yang pernah kamu berikan kepadaku. Terima kasih atas semua hal yang pernah membuatku kecewa selama ini. Tak semua perasaan dapat tersampaikan. Tak semua perasaan juga dapat dipaksakan. Aku tak bisa menyampaikan kata seperti apa lagi untukmu. Hanya satu permintaanku. Ku berharap semoga terbiasa tanpaku. Aku pamit. Berbicara tentang perpisahan, akan selalu ada alasan kenapa kau dipertemukan dengan seseorang. Entah kehadirannya mengubah hidupmu, atau kau yang mengubah hidupnya. Jadi, jika suatu saat berpisah jalan, artinya bagianmu dalam hidupnya dan bagiannya dalam hidupmu sudah selesai. It's okay. It's really okay. Karena ada satu hal yang harus dipercayai. Tuhan selalu punya cara terbaik untuk mengganti sesuatu yang sudah seharusnya diikhlaskan. Terkadang Tuhan hanya mempertemukan, bukan menyatukan. Ada banyak pelajaran di pertemuan dengan seseorang, entah yang baik-baik
ataupun yang menyakitkan. It's okay. Ikhlaskan. Nanti suatu saat akan digantikan dengan yang lebih bisa menerima dengan baik. Katanya, hubungan yang dewasa itu tidak harus berkomunikasi 24/7. Dunia yang kamu miliki tetaplah duniamu. Duniaku tetaplah duniaku. Semua orang punya kesibukannya masing-masing. Dan tidak semua keinginan harus dikabulkan oleh pasangan kita. Meski kita membutuhkan kehadirannya, waktunya, kasih sayangnya, dan perhatiannya. Sedangkan waktu yang kita miliki hanya di malam hari. Dan saat waktu itu tiba, kita sudah merasa lelah akan kehidupan sehari-hari. Jika teringat pasangan kita sibuk sampai terkadang sakit, jadi merasa kita yang jahat karena terlalu nuntut. Namun di sisi lain, takut jadi terbiasa sendiri tanpa kehadirannya. Capek ya? Namun kita tetap harus bersabar, berusaha mengerti pasangan kita dan dunianya. Untukmu, sesibuk apapun, tetaplah berkabar ya. Pasangan kita bukan untuk ditinggal-tinggal. Memang komunikasi tidak harus 24 jam. Tapi komunikasi yang baik tetap diperlukan dalam sebuah hubungan. Semua hilang, terkubur dalam duka. Kamu tahu nggak, level tertinggi mencintai seseorang itu seperti apa? Bagiku, level tertinggi dalam mencintai adalah ketika kamu berhasil menerima dan memaklumi sifatnya. Bukan lagi tentang kapan sih kamu mau berubah, atau bahkan bukan lagi tentang merelakan dia pergi begitu saja. Apalagi menggantinya dengan orang baru. Karena mencintai yang sesungguhnya adalah mereka yang mau berproses bersama.
mau menerima segala yang ada pada diri pasangan masing-masing, dan memahami bahwa terkadang mereka jauh dari ekspektasi yang kita harapkan. Karena aku maunya kamu, sama kamu, dan bareng kamu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, cinta itu tak dapat dinanti. Ambil dia dengan penuh keberanian, atau tinggalkan dia dengan penuh keriduan. Aku masih terhanyut dalam mimpiku. Aku tahu kau tidak begitu suka bercerita tentang semua pikiran-pikiran burukmu. Kau tidak suka meminta bantuan dan menanggung semua beban sendirian. Kau berpikir jika terlalu memperlihatkannya, orang yang kau sayangi mungkin akan pergi. Kau merasa seperti membuat mereka merasa down. Ketika kau berkata bahwa itu adalah kesalahanmu. Hei kamu, cinta bukanlah yang membebankan pikiran, tapi yang memberi keamanan hati. Jangan dipendam sendiri. Orang yang saat ini bersamamu ingin melihatmu bahagia. Jangan sampai kau terlambat menyadari setelah kehilangan, lalu kemudian menyesali bahwa semua hanya tinggal angan. Hei kamu, kalau memang kita belum bisa ketemu, aku cuma minta doain kita dulu. Kangen-kangenannya bisa nunggu. Asalkan panjang umur dan sehat selalu. Sabar dulu ya, kangennya ditampung dulu, dan percaya kalau nanti kita punya waktu untuk bertemu. Masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Hai, coba sejenak pikirkan tentang pasanganmu ketika mendengar ini. Dia adalah pasanganmu.
Di antara sekian banyaknya manusia, ada seseorang yang mencintai dan tak ingin kehilanganmu. Dia adalah pasanganmu yang mungkin jauh dari kata sempurna, yang masih banyak kurangnya. Namun dia itu pasanganmu, manusia yang begitu tulus mencintaimu. Bahkan, ia selalu menerima dan menemani di segala senang dan sedihmu. Ketahuilah, walaupun berat, ia tak akan pernah meninggalkanmu. Ia tak akan membiarkanmu merasa sendirian. Dia adalah pasanganmu, jadi jangan siakan dia. Pasanganmu mungkin belum sesuai yang kamu inginkan, tapi seringkali dia sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Lengkapi, temani, dan hargai dia. Karena dalam diamnya, ia juga berharap kepadamu. Selayaknya ia yang begitu mencintaimu. Saat ini, nanti, dan selamanya. Apakah tangis masih menghiasi pelupuk matamu? Apakah lara masih menaungi keseharianmu? Aku harap kau belajar lagi berbahagia. Jangan khawatir mengenai kabarku. Aku masih mencoba untuk baik-baik saja. Memamerkan senyum palsu untuk seorang badut sepertiku adalah hal biasa. Mana berani aku menjatuhkan hati di sebelahmu. Aku yang hanya bertugas menghibur negeri dongeng ini sudah cukup bersyukur dengan apa yang kita punya. Meski hanya sejenak, sebelum akhirnya sesosok sempurna dengan kuda putihnya membawamu pergi, lagi dan lagi. Betapa kau riang setiap kali aku menghiburmu dengan hidung tomat dan wajah bercat putihku. Tawamu lepas, mata coklatmu berbinar. Ah, sial, beruntung sekali dirinya bisa sewaktu-waktu menatap mata yang seakan tercipta untuknya itu. Ketidaktegasan adalah sesuatu yang ada di antara kau dan aku. Kurang ajarkah jika hatiku berharap lebih setiap kali kau menyandarkan kepala lelahmu di bahuku? Kau memang mahir menuai harapan di hatiku. Menaruh harapan padamu seakan menggenggam duri-duri di batang mawar, membuatku berdarah. Tapi aku tak kunjung pergi. Bak orang dungu, aku bisikan lagi kata-kata rindu. Menitipkannya di ketiak malam, sebelum rindu itu terlampir pagi hari di depan pintu kamarmu. Kau tersipu, membalas rinduku dengan senyuman. Iya, sebatas senyuman. Aku tidak pernah tahu di mana sebenar-benarnya perasaanmu bermukim. Menyayangimu adalah soal keikhlasan.
bukan keikhlasan untuk terus-terusan diberi harapan semu, melainkan keikhlasan untuk menyadari bahwa memang seharusnya kau berhak bahagia. Urusan apakah aku yang membuatmu bahagia atau bukan, itu tak jadi soal. Aku harap hari ini kau baik-baik saja. Aku harap kau mengerti arti diamku. Jangan risau, aku sudah dan akan selalu bisa berpura-pura tersenyum. Tugasku menghibur dunia, tidak kurang dan tidak lebih. Aku hanya sedikit kecewa, kau tidak bisa menjadi seseorang yang membuat seorang badut sepertiku tersenyum sungguhan. Kadang, kita hanyalah jiwa yang bisu, tak mampu berkata, kemudian menipu. Berharap baik-baik saja, padahal sakit di jiwa. Bilangnya, tak apa-apa, tapi berharap tatapan mengapa. Aku melihatnya kesakitan, dan itu membuatku tambah sakit, mengutuki ketidakberdayaanku. Ibu, peluklah aku. Ku ingin rasakan lukamu. Ibu, peluklah aku. Ku ingin rasakan sakitmu. Sedih rasanya melihat tangan yang biasanya menjadi obat di saat aku terpuruk, kini sedang lemah. Wajah yang biasanya penuh keteduhan itu, kini sedang pucat kehilangan cahaya. Di antara hening malam dan riuhnya hujan, ada harap. Semoga doa-doaku mampu menyeberangi sungai untuk sampai kepadamu. Untuk ibu hebatku, ku harap ibu masih mau memaafkan aku yang masih jauh dari harap. Untuk ibuku tersayang, cahaya di setiap langkah dalam kehidupanku. Lekaslah pulih. Aku rindu tawa dan senyummu. Ayah, sosok laki-laki termanis dalam hidupku, sosok pahlawan terhebat di seluruh dunia, ayah yang terbaik, ayah yang terhebat, ayah yang luar biasa.
Tapi ayah bohong. Ayah bohong kalau dia baik-baik saja. Ayah bohong kalau dia tidak lelah. Ayah bohong kalau dia tidak lapar. Semuanya demi aku, anaknya. Ayah, maafkan anakmu. Belum bisa menjadi seperti yang kau inginkan. Belum bisa bahagiain ayah. Namun terima kasih banyak untuk segala yang ayah berikan. Mungkin ayah banyak sekali kurangnya. Tapi bagiku, ayah selalu sempurna. Terima kasih untuk semua perjuanganmu selama ini. Terima kasih ayah sudah bekerja keras untuk kami. Teriring doa-doa yang selalu kupinta padanya. Semoga ayah sehat selalu. Semoga Allah selalu melindungimu. I love you, ayah. Aku ingin hilang. Aku ingin tenang. Sepertinya menyenangkan berada di tempat baru tanpa ada satu orang pun yang mengenalku. Aku sudah lelah berada di sini. Aku ingin pergi ke tempat yang asing. Bertemu orang asing di tempat yang asing, di mana tidak ada seorang pun yang mengenalku. Tidak ada seorang pun yang melihatku. Melihat betapa menyedihkannya diriku. Ayah, aku tidak sekuat dirimu, yang meski dihantam badai, namun kau tetap kokoh, tetap kuat. Ibu, aku tidak sesabar dirimu, dan juga tidak seteguh dirimu dalam menghadapi hidup. Ayah, boleh aku pinjam bahumu? Duniaku sedang tidak baik-baik saja. Aku ingin menangis sejadi-jadinya. Ibu, boleh ku minta pelukanmu? Orang-orang mudah sekali berubah. Ibu, lalu ibu berkata kepadaku, pulanglah, kau sudah terlalu jauh dari rumah.
Aku tahu kau tidak begitu suka bercerita tentang semua pikiran-pikiran burukmu. Kau tidak suka meminta bantuan dan menanggung semua beban sendirian. Kau berpikir jika terlalu memperlihatkannya, orang yang kau sayangi mungkin akan pergi. Kau merasa seperti membuat mereka merasa down. Ketika kau berkata bahwa itu adalah kesalahanmu. Hei kamu, cinta bukanlah yang membebankan pikiran, tapi yang memberi keamanan hati. Jangan dipendam sendiri. Orang yang saat ini bersamamu ingin melihatmu bahagia. Jangan sampai kau terlambat menyadari setelah kehilangan, lalu kemudian menyesali bahwa semua hanya tinggal angan.